Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo. Dengan materi kita kali ini adalah spermatopita, merupakan lanjutan dari materi pelantang sebelumnya dari Pteridopita. Spermatopita atau tumbuhan berbiji berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma, yaitu biji, dan piton itu adalah tumbuhan. Jadi spermatopita ini mencakup semua tumbuhan berpembuluh atau memiliki vaskular dan menghasilkan biji sebagai alat reproduksi generatifnya, yang berbeda dengan tumbuhan paku dan tumbuhan lumut sebelumnya yang menghasilkan spora sebagai alat reproduksinya. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dari spermatopita itu sendiri? Yang pertama, dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Artinya akar, batang, dan daunnya ini sudah menjadi sejati sehingga disebut sebagai tumbuhan Choromophyta berbiji. Tubuhnya makroskopis, di mana bentuk-bentuk tubuh dari spermatopita itu sendiri dapat dibedakan antara semak, perdu, pohon, dan liana. Nah, semak itu berbatang pendek dan biasanya merayap ataupun berumpun. Nah, contohnya seperti rumput teki. Nah, ada juga yang kedua yaitu perdu. Nah, perdu itu berbentuk seperti pohon tetapi batangnya kecil dan juga pendek. Nah, contohnya seperti bunga pukul 4. Juga salah satunya cabai. Nah, itu tumbuhan perdu. Nah, bagaimana kalau dia disebut sebagai pohon? Nah, pohon ini berbatang besar dan tinggi, contohnya seperti jambu air atau juga pohon jati. Nah, dan yang terakhir bentuknya liana. Nah, kalau liana ini seperti apa? Liana itu berbentuk seperti tali tambang dan tumbuhnya melilit pada pohon lain, contohnya seperti rotan dan sirih. Nah, itulah yang disebut dengan tumbuhan liana. Nah, ciri yang berikutnya memiliki perakaran tunggang ataupun serabut. Batangnya berkambium dan tidak berkambium. Nanti kita akan menjelaskan kambium ini pada klasifikasinya. Nah, memiliki jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem pada akar, batang, dan daunnya. Nah, jadi sudah di semua bagian tubuhnya terdapat pembuluh vaskularnya. Yang terakhir adalah alat perkembangbiakan generatifnya berupa strobilus atau ini pada tumbuhan biji terbuka dan bunga pada tumbuhan biji tertutup. Nah, sedangkan spermatopita ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua subdivisi. Ya, dua subdivisi yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, cara membedakannya, Gymnospermae itu adalah tumbuhan biji terbuka, sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Nah, kita lihat dari huruf G dan huruf A-nya. Kalau G kan dia menganga, artinya terbuka, sedangkan A dia tertutup dari hurufnya ya, supaya gampang mengingatnya nanti. Nah, tumbuhan Gymnospermae biji terbuka ini bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau carpellum. Nah, jadi yang kita lihat secara langsung itu adalah bijinya tanpa ada daging buahnya. Berbeda dengan Angiospermae, nah tumbuhan ini bakal bijinya dilindungi oleh daun buah atau carpellum. Contohnya misalnya seperti buah mangga yang bijinya itu dilindungi oleh daging buah itu sendiri. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Nah, tumbuhan biji terbuka ini seperti yang dijelaskan tadi, bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau carpellum dan terletak di luar megasporofil atau yang disebut sebagai ovarium ya. Megasporofil di sini bukan berarti menghasilkan spora, tapi dia akan menghasilkan sel telur ya. Kemudian megasporofil berupa sisik pendukung bakal biji. Nah, dia seperti sisik nanti ya. Kemudian terkumpul membentuk strobilus. Jadi berbeda dengan tumbuhan lainnya, Gymnospermae ini belum menghasilkan bunga yang sebenarnya. Nah, jadi alat perkembangbiakannya itu disebut dengan strobilus.
merupakan tumbuhan berumah satu ataupun berumah dua. Nah, kalau disebut berumah satu artinya alat kelamin betina dan alat kelamin jantannya berada dalam satu tumbuhan yang sama atau berada dalam satu individu. Sedangkan kalau disebut dengan berumah dua artinya gamet jantan dan gamet betina berada pada individu yang berbeda, layaknya seperti manusia. Nah, ciri berikutnya merupakan tumbuhan berkayu dengan variasi bentuk. Nah, artinya berkayu, tidak ada tanaman atau tumbuhan Gymnosperma ini yang batangnya lunak. Pada umumnya kalau dia sudah umurnya dewasa, batangnya itu keras. Sistem perakarannya adalah sistem perakaran tunggang. Bentuk daunnya bervariasi, ada yang seperti jarum, ada juga yang berupa lembaran-lembaran tipis. Lalu bagaimana reproduksi dari Gymnospermae? Nah, Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal, ya. Ingat itu, pembuahan tunggal. Artinya hanya terjadi pembuahan antara spermatozoid dan ovum saja yang membentuk zigot. Artinya yang terjadi pembuahan itu hanya sperma dengan sel telurnya. Nah, berbeda nanti dengan tumbuhan biji tertutup. Dia mengalami pembuahan antara sel sperma dengan sel telur dan juga sel sperma dengan inti kandung lembaga sekunder. Nanti akan kita jelaskan pada versinya Angiospermae. Oke, kita langsung masuk saja ke metagenesis dari Gymnospermae. Oke, kita akan menjelaskan bagaimana metagenesis dari Gymnospermae itu sendiri. Nah, yang pertama kita ambil contoh dari tanaman pinus. Nah, pada tanaman pinus dia memiliki pada satu tumbuhannya itu terdapat 2 strobilus sekaligus, yaitu berumah satu, ya. Nah, di mana strobilus jantan berukuran lebih kecil dari strobilus betina. Di mana di strobilus jantan akan dihasilkan sel sperma berupa serbuk sari nantinya. Kemudian di betinanya akan dihasilkan juga ovul, ya. Ovulnya ini atau sel telurnya dibentuk di dalam megasporofit, ya, sedangkan jantannya di mikrosporofit. Nah, mikrosporofit akan menghasilkan mikrosporangium. Nah, mikrosporangium inilah di dalamnya terdapat serbuk sari, bukan menghasilkan spora, ya. Jadi di tumbuhan spermatopita itu sporangiumnya itu sebagai penghasil gametnya. Kemudian megasporangium tadi sudah menghasilkan juga sel telurnya yang sudah matang dan siap untuk dibuahi. Nah, dalam hal ini pembuahan atau fertilisasi juga, ya, diawali dari proses polinasi. Polinasi itu adalah penyerbukan. Nah, polinasi itu dibantu oleh angin atau yang disebut dengan anemogami. Nanti ketika sudah terjadi polinasi, di mana serbuk sari jatuh di dalam megasporangium tadi, akan mengalami yang namanya germinasi, di mana serbuk sari akan berkecambah dan membentuk tabung polen yang perlahan-lahan mencerna atau membuka jalan menuju megasporangiumnya. Nah, ketika tabung polen berkembang, si megasporofit tadi akan membentuk sel telurnya, ya, mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid. Jadi harus dibentuk dulu sel telurnya menjadi sel haploid. Nah, di mana hanya satu sel ovumnya, sel telurnya tadi yang aktif, yang 3-nya akan mengalami reduksi atau menghilang, ya, atau mati. Nah, ketika satu sel telur ini sudah siap dibuahi, maka terjadilah pembuahan, ya, terjadi pembuahan sel telur tadi, fertilisasi. Nah, ketika sudah terjadi fertilisasi, biasanya hanya terjadi lebih dari setahun setelah polinasi, lumayan lama, ya.
Jadi setelah terjadi penyerbukan, waktu polinasi itu biasanya hampir setahun. Nah, semua sel telur mungkin terfertilisasi, namun biasanya hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Maksudnya di sini dari yang saya jelaskan tadi, ada 3 sel telur, kan? Ada 3 sel telur, ada 4 sel telur yang dibentuk dan 3-nya akan mengalami reduksi. Kalaupun misalnya 3-tiganya ini terbuahi dan hanya satu zigot yang akan berkembang. Jadi seperti konsep meiosis, dari satu sel menjadi 4 sel, kan? Jadi dari induk sel telur tadi yang satu mengalami meiosis menjadi 4. Nah, hanya satu nanti yang akan berkembang atau menjadi zigot. Ya, walaupun 4-4-nya terbuai, hanya satu yang akan terbuai, hanya satu yang berkembang menjadi zigot. Yang 3-nya akan mengalami reduksi atau mati. Nah, setelah terbentuk zigot, disitulah nanti akan membentuk biji. Lalu bijinya itu nanti akan berkembang menjadi tumbuhan pinus yang muda lagi. Nah, untuk lebih sederhananya, coba perhatikan pada skema berikut. Nah, tumbuhan dewasa yang gimnospermanya akan menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina, di mana masih bersifat diploid. Nah, di dalam strobilus itu nanti ada mikrosporangium untuk menghasilkan gametnya dan makrosporangium untuk menghasilkan gamet betina. Nah, kemudian akan terbentuk gamet jantan berupa serbuk sari dan terbentuk gametofit betina. Ya, dari sel sperma tersebut nanti akan dari gametofit jantan tadi akan menghasilkan sel steril dan sel spermatogen. Nah, sel steril inilah sebagai penunjuk jalan menuju menuju ovariumnya. Ya, sedangkan spermatogen itulah yang akan membuahi sel telurnya. Kemudian si gametofit betina akan menghasilkan archegonium berisi ovum. Ya, jadi terjadi proses meiosis tadi, dari satu mikrosporangium akan menghasilkan 4 sel telurnya. Tetapi hanya satu tadi ya yang akan dibuahi, ataupun kalau 4-4-nya dibuahi, hanya satu yang akan berkembang menjadi zigot. Kemudian terjadilah proses fertilisasi ya, sel sperma membuahi ovum yang tadi lamanya itu hampir 1 tahun pada pohon pinus. Kemudian akan membentuk zigot. Nah, jadi N ditambah N akan menghasilkan zigot yang diploid ya. Itulah proses fertilisasi tadi, akan menghasilkan embrio atau biji. Kemudian nanti biji ini akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan dewasa. Seperti itulah metagenesis dari gimnospermae. Klasifikasi dari gimnospermae yang pertama adalah kelas Cichadinae. Ciri-cirinya memiliki bentuk mirip dengan pohon palem. Itu karena bentuknya memang seperti tumbuhan pinang ya, atau tumbuhan kelapa. Batangnya pendek, tidak bercabang, dan pertumbuhannya sangat lambat. Daun mudanya menggulung seperti tumbuhan paku ya. Daunnya majemuk, menyirip dengan kedudukan daun tersusun spiral yang rapat mengelilingi batang. Dia daunnya ini tersusun melingkar mengelilingi batangnya dan memiliki daun yang majemuk dan menyirip. Perakarannya tunggang dan panjang serta berumbi. Nah, umumnya tumbuhan ini berumah 2, artinya dalam satu tumbuhan atau satu individu hanya terdapat satu penghasil gametnya, gamet jantan atau gamet betina. Nah, bisa kita lihat strobilusnya yang berwarna coklat pada gambar tersebut. Kemudian perkembangbiakan vegetatifnya dengan membentuk tunas. Ya, jadi bisa juga melakukan reproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas. Contohnya adalah cicas rumpi atau pakis haji dan cicas revoluta atau pakis Jepang. Mungkin ini bisa kamu temukan di pekarangan rumahmu dan biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Ya, bisa juga untuk merangkai bunga.
Yang kedua adalah kelas Coniferae. Umumnya berupa pohon yang tinggi dan memiliki daun yang kecil dan tebal. Ada juga yang daunnya seperti jarum. Nah, tumbuhannya ini adalah tumbuhan berumah satu di mana Strobilus jantan dan Strobilus betina berada dalam satu individu. Nah, Cornus jantan lebih kecil dari Cornus betinanya, ya. Strobilus jantannya lebih kecil dari Strobilus betina, bisa kita lihat pada gambar di samping. Contohnya adalah Podocarpus atau Podocarpus imbricatus, ada juga pohon cemara dan juga pohon pinus. Nah, kelas yang ketiga adalah kelas Gnetinae, berbentuk liana ataupun pohon dengan batang yang bercabang-cabang atau tidak bercabang-cabang. Nah, maksudnya di sini berbentuk liana seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dia ada tanamannya ini yang melilit dan ada juga yang berbentuk seperti pohon. Nah, daunnya tunggal berbentuk lembaran, ya, bisa kita perhatikan pada gambar, dan tulang daunnya menyirip dan daun itu tersusun berhadap-hadapan. Nah, berhadapan itu maksudnya seperti apa? Kalau dalam satu tangkai daun, biasanya tangkai daunnya ini tidak selang-seling, tapi seperti seperti sejajar gitu, posisi daunnya. Misalnya ada 2 daun, dia posisinya sejajar dalam tangkai daun tersebut. Kemudian Strobilusnya tidak berbentuk kerucut, ya. Seperti pada gambar bisa kita lihat Strobilus pada tanaman melinjo. Nah, ini juga termasuk tumbuhan berumah 2. Nah, dalam satu tanaman itu atau dalam satu tumbuhan itu terdapat satu jenis Strobilus saja. Nah, contohnya itu adalah Gnetum nemon, di mana ini sering dijadikan sebagai tanaman sayur lah dibilangnya. Bijinya sering dijadikan sebagai bahan makanan berupa sayur pada tauco. Dan yang keempat adalah kelas Ginkgoinae, ya. Berbentuk pohon dengan tinggi mencapai 30 sampai 50 meter. Nah, ini sangat tinggi, ya, tanaman ini. Batangnya bercabang-cabang dengan tunas yang pendek, dan dari daunnya berbentuk seperti kipas dengan tangkai daun yang panjang. Nah, coba perhatikan pada gambar di samping. Daunnya ini bentuknya layaknya seperti kipas, dan tangkai daunnya kita perhatikan di situ juga panjang. Nah, tulang daunnya bercabang-cabang, menggarpu dan mudah gugur. Ya, biasanya kalau musim kemarau, tanaman ini menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan berumah 2 juga, ya. Artinya dalam satu individu itu hanya satu alat kelaminnya, alat kelamin jantan atau alat kelamin betina. Dapat hidup di lingkungan dengan polusi udara yang tinggi. Nah, salah satu contohnya itu adalah Ginkgo biloba.